Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena di pagi ini kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama masuk di dalam ibadah doa pagi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua lewat ibadah doa pagi pada saat ini. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita akan masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Sebab kita tahu Yesus adalah juru selamat di dalam kehidupan kita. Di dalam janjinya ada satu kemenangan yang memberikan kita kehidupan di dalam kekekalan. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah doa pagi kita dengan pujian Juru Selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan dengan iman kami ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah juru selamat di dalam kehidupan kami. Di dalam janji kemenangan-Mu, Engkau memberikan kami kehidupan kekal ya Tuhan. Dan untuk itulah kami mengucap syukur. Dan di pagi ini ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau boleh beri kami waktu, boleh beribadah bersama-sama di dalam ibadah doa pagi. Engkau yang akan berkenan ya Tuhan lewat setiap pujian penyembahan kami. Dan biarlah Engkau yang akan juga memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah ya Tuhan Engkau yang terus menolong kami, Engkau yang memberkati kehidupan kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam segala perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan menyerahkan ibadah doa pagi ini. Engkau yang akan menolong dari awal sampai berakhirnya dengan segala baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, karyanya yang agung, dan kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan yang terus menolong kehidupan kita. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur
waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Pada saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Daniel. Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Daniel pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kebenaran firman Tuhan ini yang akan menjadi landasan renungan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Saudari Yosi. Tapi sebelum itu, mari kita akan mengangkat pujian seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan
Benar Tuhan, hanya kepadamu kami bisa berserah ya Tuhan. Saat ini kami bersama-sama ya Tuhan, merindukan suara-Mu. Kami ingin dibentuk ya Tuhan, menjadi serupa dengan Engkau. Kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengambil tema tetap andalkan Tuhan dalam doa. Terambil dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 12 yang telah kita bacakan sama-sama tadi. Kita mau belajar dari kehidupan pribadi dari Daniel. Bagaimana Daniel ini memiliki iman yang besar kepada Tuhan Allah. Daniel juga memiliki komitmen dalam hidupnya supaya dia tidak kompromi dengan hal-hal yang menjauhkan dirinya dari Tuhan. Dan Daniel juga memiliki keberanian untuk menerima konsekuensi bila apa yang terjadi dalam hidupnya. Apalagi ketika dia ada di suatu pemerintahan di Darius. Pemerintahan Darius ini kita lihat di keseluruhan pasal Daniel pasal yang ke-6 ini, bahwa ada satu aturan di mana semua rakyat harus menyembah dewa yang sudah diciptakan. Tetapi di situ Daniel tidak kompromi dan dia tetap menyembah Tuhan Allah. Dalam masa pemerintahannya, ketika Daniel ada tugas di dalam pemerintahan tersebut, dia tetap terus mengandalkan Tuhan. Dia terus berserah, bukan pasrah. Di ayat yang ke-11 kita membaca bahwa Daniel berdoa 3 kali sehari dan melakukan penyembahan kepada Tuhan Allah. Dan di situ dikatakan bahwa seperti yang biasa dilakukannya. Berarti ada keseringan, ada setiap waktu bahwa dia terus melakukan berdoa, memuji Tuhan, terus menyembah Tuhan Allah. Dan dia terus mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Ketika dia melakukan hal itu setiap saat, dia merasakan bahwa dia tidak sendirian, dia dekat dengan Tuhan. Dan melalui kehidupan Daniel ini kita sama-sama diingatkan, dengan berdoa kita akan merasakan kenyamanan, kita akan merasakan ketenangan, dan kita juga merasakan perlindungan dari Tuhan. Terkadang ketika kita sudah setia dalam berdoa, kita merasakan bahwa keadaan kita atau orang-orang yang ada di sekeliling kita membuat diri kita menjadi menyerah, bahkan menjengkelkan atau membuat kita emosi. Kita lihat kembali kehidupan Daniel, ketika dia juga terus ada di dalam penyembahan dengan Tuhan, terus dia melakukan doa, dia ada di posisi yang terancam. Dia tidak ada di posisi yang nyaman, dia tidak ada di posisi yang aman, dia bahkan ada di posisi yang terancam, bahkan terancam dengan nyawa. Kalau kita lihat dalam Daniel pasal yang ke-6 ini, kalau ada yang melanggar perintah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Darius, akan dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi nyatanya Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan Daniel. Karena kita lihat tadi, kita tahu bahwa Daniel memiliki kedekatan pribadinya dengan Tuhan. Sehingga ketika dia ada di dalam ancaman, dia merasakan bahwa dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Begitu juga dengan kita. Di saat setiap kita memiliki pergumulan, kita berada di posisi yang membuat kita menyerah saat ini. Kita diingatkan melalui kehidupan Daniel supaya kita sama-sama berserah, bukan pasrah. Kita mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus untuk turut campur dalam kehidupan kita. Dengan berdoa tadi, kita akan merasakan kedekatan dengan Tuhan. Kita merasakan nyaman, kita akan merasakan aman. Dan ketika kita ada di dalam satu titik yang membuat kita menyerah tadi, kita akan merasakan bahwa pertolongan Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Seperti dalam kitab Pengkhotbah pasal
yang ke-11 ayat yang ketiga, di situ mengatakan bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik untuk kita. Ketika Daniel juga ada di posisi yang terancam, dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Kita lihat di ayat yang ke-28. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Adanya pekerjaan Tuhan dalam kehidupan Daniel. Tuhan turut bekerja. Tuhan melakukan yang tidak pernah terpikirkan oleh Daniel, bahkan orang-orang yang ada sekelilingnya. Begitu juga dengan kita, ketika kita ada di satu posisi yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita terancam, dengan mendekatkan diri kita dengan Tuhan, melakukan komunikasi yang intim dengan Tuhan, kita akan merasakan bahwa Tuhan akan melakukan satu pekerjaan yang jauh di luar pikiran kita, yang terus kita rasakan dalam kehidupan kita dengan kita mendekatkan diri dan terus berdoa bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di mana saat ini kami sama-sama belajar ya Tuhan dari kehidupan Daniel. Di mana Daniel dibentuk ya Tuhan, di mana Daniel membangun komunikasi yang lebih intim bersama dengan Engkau. Dan kami rindu ya Tuhan, kami juga ingin membangun komunikasi lebih intim lagi dengan Engkau. Biar kami juga merasakan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan yang terkadang kami menjauhkan diri ya Tuhan, yang terkadang kami egois, yang terkadang kami tidak mau mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau ya Tuhan sama-sama dibentuk untuk menjadi serupa dengan Engkau, supaya kami tetap terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Renungan yang sudah disampaikan kiranya menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi penolong dan yang memotivasi kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Satu pujian yang akan meresponi renungan pada saat ini. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus selalu besertaku. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, lewati badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Puji nama Tuhan. Pada doa pagi kita pada saat ini sudah selesai, kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam perjalanan kehidupannya, di dalam setiap apa yang dilakukan. Kiranya kekuatan, kemampuan, berkat dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita semua. Dan saya akan menutup ibadah doa pagi pada saat ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena sampai pada saat ini kami terus merasakan campur tangan pertolongan-Mu ya Tuhan. Di dalam segala apa yang kami alami, kami percaya ya Tuhan, sebab Engkau selalu beserta dengan kami. Sebab itu kami tidak pernah ragu ya Tuhan, karena Engkau yang terus menolong kehidupan kami ya Tuhan. Kami tidak pernah mengeluh, kami tidak pernah untuk tidak lupa mengucap syukur ya Tuhan, karena kesehatan, kekuatan yang kami alami, yang kami rasakan sampai pada saat ini, itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati ibadah doa pagi kami pada saat ini, dari awal pertengahan sampai pada saat ini. Kami bersyukur, biarlah setiap pujian penyembahan kami dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk kehidupan jemaat-jemaat-Mu di Gereja Baptis Indonesia Gisik Drono dalam segala kehidupan mereka, baik itu pekerjaan, usaha, pelayanan, kegiatan hari lepas hari yang dilakukan dalam pendidikan anak-anak. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang akan memberkati semuanya, Engkau yang akan memberi jalan yang terbaik lewat setiap pergumulan, tantangan, rintangan yang kami hadapi ya Tuhan. Karena kami meyakini Engkau Allah yang terus menolong kami, Engkau Allah yang terus hadir di dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami sebagai orang percaya, anak-anak-Mu, tetap terus setia dan taat di dalam kami mengikut dan mengiring akan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan pelanggaran dosa. Kami meminta pertolongan dan meminta hikmat daripada-Mu, supaya di dalam sisa perjalanan kehidupan kami akan tetap lebih setia lagi kepada Engkau, akan terus
mengevaluasi diri kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin luar biasa dan semakin dewasa di dalam kerohanian kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau berkati gereja kami ini, Gereja Baptis Indonesia Gisik Drono, di dalam segala program-program yang ada, di dalam segala kegiatan yang ada. Biarlah gereja kami ini dapat menjadi berkat, menjadi terang bagi kehidupan dunia ini. Dimanapun kami pergi dan berada, biarlah pelayanan gereja kami ini dapat membawa berkat dan membawa kebahagiaan bagi orang-orang di luar sana. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan atau apapun itu yang mau ganggu kehidupan kami. Kami hanya tolak di dalam nama Yesus. Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini dan seterusnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang boleh kami alami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di dalam segala kehidupannya. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Amin.